Perkenalkan, nama saya Awi Adi Widodo. Saya adalah pengelola program Jika Maka. Di program larva ini kita mengajarkan budidaya maggot yang hanya bermodalkan kemauan bisnis sampah tapi tidak nyampah dan hasilnya menjadi maksimal. Diperlukan kita punya namanya bak kotak yang dari plastik, terus kita punya kotak ya, itu yang besar, itu ukuran bisa 80 kali 1,5 ya. Nah tapi tergantung dari keperluan. Habis itu adalah tempat yang sebetulnya tidak terlalu panas ya, terus tidak kena hujan. Terus kalau untuk BSF-nya itu harus ada tempat yang matahari masuk untuk BSF-nya. Tapi kalau untuk larva kita perlukan sebuah tempat yang memang gelap seperti itu. Nah, jadi kalau untuk memancing untuk mendatangkan BSF itu kita perlu namanya dedak, ada namanya roiko, ada namanya yakul. Nah, kita campur dari situ kan. Nah, karena dari situ nantinya dia akan mengeluarkan aroma yang bisa mendatangkan BSF tersebut. Jadi aroma tersebut bisa kita taruh di dalam kandangnya, gitu kan. Nah, dari kandang tersebut nantinya dia akan kita persiapkan tempatnya untuk telur. Nah, dari telur itu nantinya bisa kita pakai namanya alat yang kayak jaring gitu tapi kecil-kecil, yang itu nantinya menjaring yang buat untuk jadi larva. Ya, jadi kita bahasanya dari awal kita itu ngundang dulu ya BSF ya. Nah, dari BSF setelah itu dia telur. Nah, setelah telur dia jadi larva. Nah, larva dia jadi prepupa. Nah, yang dimaksud dengan prepupa ini dia yang udah nggak mau makan, gitu, udah nggak mau makan, baru jadi namanya pupa. Nah, pupa ini dia udah nggak bergerak. Nah, yang akhirnya nantinya dia jadi BSF, jadi lalat lagi. Nah, lalat telur lagi gitu. Itu aja siklusnya, muternya seperti itu. Jadi untuk pakan sebetulnya bebas ya. Jadi mau kita sampah sayur, jadi kita bisa memanfaatkan, semisal kita ngambil di pasar yang sayur-sayur yang busuk yang tidak laku bisa kita minta. Atau kita ke tukang buah. Nah, tukang buah yang nggak laku bisa kita pergunakan juga. Atau kita bisa kerjasama dengan warung atau juga catering. Nah, itu yang kita minta untuk makannya untuk BSF. Yang paling penting adalah mereka tidak mau makan yang jenisnya plastik. Itu aja. Jadi yang paling penting itu adalah manajemen makanan. Nah, semisal kita ngasih makan hari Senin, Selasa, Rabu baru kita kasih makan lagi. Ketika sampahnya udah kering, itu kita pilah-pilah lagi. Nah, ketebalan maksimal adalah 5 cm. Nah, maksimal. Karena kenapa? Dia biar bisa bernapas, istilahnya seperti itu. Karena kalau dia sampai 10 cm ke bawah, dia akan sulit untuk bernapas. Itu salah satu penyebab dia bisa mati. Atau kita juga terlalu banyak terlalu basah. Tapi kalau untuk binatang dari luar itu tidak ada. Nah, tapi kalau di tempat saya ini rata-rata cuma burung gereja aja. Ya berapa sih kapasitasnya burung gereja, paling sekedar makan aja gitu, nggak banyak gitu. Tapi kalau untuk penyebab lain, untuk kematian nggak ada riskan.
yang bikin capek itu sebetulnya hanya kita ini ngambil sampahnya itu aja sih itu. Tapi kalau kita untuk ngasih makan, terus kita ngambil telur, itu nggak capek lah istilahnya, nggak. Jadi cara pemasaran kita bisa pendekatan kepada penghobi mancing, terus penghobi burung, atau kita juga kita titipkan pada penjual-penjual untuk makanan burung atau makanan ikan seperti itu. Karena kita ada dua yang bisa kita bagi, yaitu fresh maggot dalam keadaan hidup atau namanya dry maggot. Itu. Nah, dari penjualan kita bisa menjual per gram. Jadi semisal 100 gram. Ya, 100 gram. Atau kita jual per kilo. Nah, kalau per kilo ada yang jual 20.000, 40.000, bahkan 50.000 kalau untuk fresh maggotnya. Tapi kalau kita sudah jual untuk dry maggot itu bisa sampai 75 sampai 80 per kilonya. Sangat prospek sekali. Karena kenapa? Ini adalah satu bisnis yang tanpa modal besar, tapi hasilnya maksimal. Karena kenapa? Yang kita perlukan setiap hari ngasih makan tuh hanya sampah. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan anggaran lagi. Itu. Dan kedepannya karena semakin hari tingkat sampah ya ini semakin banyak, jadi semakin peluangnya juga banyak. Nah, di samping itu dengan kondisi kayak corona seperti hari ini, itu nih sebuah alternatif sebagai pakan ternak. Jadi kita nggak harus punya lele, kita beli yang harus ngeluarin dana lagi. Tapi dengan adanya maggot, kita budidaya lele pun kita tidak perlu mengeluarkan anggaran lagi untuk beli pakannya. Seperti itu. Jadi prospek kedepannya sangat luar biasa. Dan ini satu hal, sebuah metode. Kalau bisa kita membangun sebuah bisnis itu jadilah trend center, bukan follower. Jadi kita yang membuat sebuah usaha, kalau bisa buatlah sebuah usaha yang belum banyak dilakukan oleh orang lain, bahkan tidak dilakukan oleh orang lain. Itu yang harus kita lakukan. Tipsnya sederhana sekali. Yang paling penting adalah kemauan. Yang kedua, mau belajar dan tidak malu bertanya. Karena setiap daerah, setiap individu, setiap personal itu akan mengalami kasus yang berbeda-beda. Kalau secara teori kita akan lebih mudah dikasih tahu cara ngundangnya seperti ini, tapi ketika nantinya praktek gitu kan, nah ada satu hal kendala karena setiap daerah pasti beda. Nah disinilah yang kita yang terus tetap komitmen konsisten dengan tujuan awal kalau ingin berbisnis maggot, dan kita juga tidak segan-segan bertanya pada orang-orang yang sudah punya pengalaman. Saya adalah pengelola program Jika Maka. Program Jika Maka itu adalah jika belajar maka bisa. Di program Jika Maka ini adalah banyak menciptakan pribadi-pribadi mandiri dan siap kerja. Kita merubah konsepnya menjadi AKS, attitude, knowledge, dan skill. Merubah mindset peserta dulu, kita berikan sebuah pengetahuan agar mereka bisa mengaplikasikan kemampuannya. Nah, dari sini ini adalah program salah satu menciptakan wirausaha muda, yaitu Jika Maka Ampuh, anak muda punya usaha. Dimana dalam hal ini kita membina orang-orang atau pribadi-pribadi yang ingin punya sebuah usaha yang hanya bermodalkan kemauan. Karena selama ini banyak orang yang berpikir bahwa untuk menjadi seorang pengusaha harus punya uang.
Padahal itu tidak. Karena kita punya beberapa metode bagaimana menjadi seorang pengusaha yang modal dengkul. Kalau saya istilahnya, kalau nggak punya dengkul bisa pakai dengkul orang lain. Nah, intinya bahwa dari program ini yang paling penting adalah kemauan. Nah, di program larva ini kita mengajarkan budidaya maggot yang hanya bermodalkan kemauan, bisnis sampah tapi tidak nyampah, dan hasilnya menjadi maksimal. Itu saja.